Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Jika kita ditanya, apa yang sungguh berharga di dalam hidupmu? Jawaban kita pasti berbeda-beda. Warta Injil hari ini menyebut paling kurang dua hal yang sebenarnya sangat berharga di dalam hidup kita. Yang pertama, Yesus mengatakan di dalam Injil bahwa yang berharga itu adalah perilaku kita. Tentang hal itu, Yesus mengatakan bahwa kita harus melakukan hal-hal yang baik dan benar kepada sesama, karena justru kita juga mengharapkan terjadi hal yang sama itu di dalam diri kita. Hal-hal yang baik dan benar. Maka dalam Injil dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tidak pernah seorang pun dari antara kita mengharapkan sesuatu yang buruk dan salah terjadi dalam hidupnya. Singkatnya, Yesus mengatakan supaya kita memperlakukan sesama dengan baik dan benar, sebagaimana kita harapkan itu terjadi juga atas diri kita. Yang kedua, Yesus minta kita hari ini untuk berjuang masuk melalui pintu yang sempit, pintu yang sulit, bukan menempuh jalan yang mudah. Namun kadang-kadang kita berhadapan dengan pandangan dunia. Kalau gampang, mengapa dipersulit? Kalau ada jalan yang mudah, kenapa kita mencari jalan yang menyulitkan diri sendiri? Tapi Yesus sebenarnya mengarahkan kita untuk masuk di dalam satu proses hidup, proses yang menjadikan kita makin dewasa dan bijaksana untuk melihat hidup secara holistik. Karena hidup ini tidak selamanya menyenangkan saja. Hidup ini tidak selamanya kita diterima. Tetapi juga kadang-kadang kita mengalami juga hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sulit, bahkan mungkin hal-hal yang sungguh keras. Karena itu Yesus minta kepada kita supaya kita juga menyiapkan diri masuk di dalam proses hidup yang sulit itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari kita hari ini melihat firman Tuhan dengan kacamata iman kita untuk sekali lagi menjadi sahabat, menjadi saudara bagi yang lain. Kita tidak hanya mengharapkan yang baik untuk diri kita sendiri, tetapi yang terbaik juga untuk orang lain. Karena bila hal-hal baik itu kita harapkan terjadi pada orang, maka kita juga pasti akan mengalami yang sama. Balasan akan datang kepada kita yang terus berbuat kebaikan. Dan yang kedua, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang siap menjadi pejuang di dalam hidup ini, dan diharapkan kita keluar sebagai pemenang. Karena sudah memenangkan kehidupan, yang pasti bukan kita berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tadi saya mengatakan sebagai pemenang, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang tidak memperhatikan orang lain, tetapi justru
ketika kita menjadi orang-orang yang bertahan di tengah kehidupan yang sulit ini, kita siap juga untuk membantu mereka yang mungkin hari-hari ini terpuruk. Hari-hari ini mereka mengalami masalah. Mereka jatuh, bahkan dijatuhkan oleh orang lain. Mereka difitnah oleh orang lain. Kita pergi, kita membawa mereka juga untuk mengalami kebaikan Allah itu. Bapak Ibu, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi bagi mereka yang sungguh membutuhkan bantuan kita. Hadirlah bersama mereka, karena di sana kita akan menunjukkan bahwa Allah itu berpihak juga kepada mereka yang mungkin hari-hari ini sekali lagi mereka mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Firman Tuhan menguatkan dan menyertai kita sepanjang seluruh hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.